Bab 1796 Kota Tianfeng. Orang sialan ini sangat tercela. Luo Yudi mengutuk dengan keras. Ye Bufan berkata sambil bercanda, sebenarnya, itu bukan salahnya. Hanya saja adikku begitu cantik sehingga seorang pria akan tertarik padanya. Petik 2. Bagaimana denganmu? Luo Yudi hampir mengucapkan kata-kata ini tanpa berpikir sama sekali. Setelah selesai berbicara, pipinya tiba-tiba terasa panas, dan di saat yang sama, dia juga menantikan jawaban pihak lain. Ye Bufan tersenyum dan berkata, saya berbeda. Mereka mengatakan bahwa saya jenius. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan orang biasa? Lagi pula, di dunia ini semakin sedikit hutang cinta yang Anda miliki, semakin baik. Mendengar jawabannya, Luo Yudi merasakan rasa kecewa di hatinya. Untuk menutupi emosinya, dia dengan cepat berkata, adik, kamu harus berhati-hati terhadap Dulang ketika kamu tiba di kota Tianfeng. Dia adalah pria yang berpikiran kecil dan pasti akan membalas dendam padamu. Tidak apa-apa, Musiu Yulin Feng akan menghancurkannya. Aku sangat baik sehingga aku akan cemburu kemanapun aku pergi, dan aku tidak kalah cemburu dari dia. Setelah itu, semua orang lari dari lembah serigala liar tanpa kesulitan. Dulang memilih ini. Meskipun rutenya agak berbahaya, sebenarnya rute ini jauh lebih dekat daripada jalan biasa. Rusa kutub terus berlari kencang selama sekitar 1 jam, dan sebuah kota tinggi muncul di depan mereka. Empire, terletak di pusat wilayah Kekaisaran Tianfeng. Ini juga merupakan kota terbesar di seluruh kekaisaran. Dari kejauhan, tembok kotanya sendiri jauh lebih tinggi dan lebih tebal dari kota Sirius area yang luasnya 10 kali lipat dari kota Sirius. Luo Yudi dan rombongannya sampai ke gerbang kota. Kota ini ditutup setelah malam tiba. Paviliun Jubao masih memiliki status uniknya sendiri sebagai kamar dagang terbesar di seluruh kekaisaran. Lang menunjukkan kartu identitasnya kepada tentara yang menjaga kota, lalu melemparkan sekantong koin emas. Gerbang kota segera terbuka dan semua orang diperbolehkan masuk. Setelah masuk, mereka berjalan 10 menit lagi dan tiba di Paviliun. Tianlang terletak di daerah paling makmur di seluruh ibu kota kekaisaran. Di cabang kota, Paviliun Jubao di sini terlihat semakin mewah. Berdiri di depan pintu memberi orang perasaan kaya. Seorang lelaki mendatangi mereka dan membawa rusa kutub ke kandang di belakang untuk memberinya makan. Petik 2. Adikku, kami punya kamar tamu di Paviliun Jubao. Kamu bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Ye Bufan tentu saja tidak keberatan. Dia mengikuti Luo Yudi melewati pintu dan berjalan menuju ruang tamu. Dulang melihat ke belakang kedua orang itu dan mendengus dingin, dengan jejak kebencian yang tak terkendali di matanya, dan kemudian memimpin beberapa temannya, laki-laki kembali ke kediamannya. Dia harus membalas dendam, tapi dia terluka parah di lembah Yelang. Prioritas pertama adalah mengobati lukanya. Ketika Ye Bufan memasuki ruang tamu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat kekayaan Paviliun Jubao, yang hanya mendekorasi kamar tamu, sangat mewah dan tidak kalah dengan hotel bintang 5 di kehidupan sebelumnya dari segi kualitas. Tidak perlu makan malam. Mereka mandi dulu lalu berbaring dengan nyaman. Saat itu, ada ketukan di pintu, adik, kamu sudah tidur. Petik 2. Belum. Ye Bufan berdiri dan membuka pintu. Luo Yudi masuk dari luar dengan sosok seksi. Dia melihat sekeliling, di mana adik laki-lakimu? Kenapa kamu tidak di sini? Petik 2. Erlang dan Tuan sudah pergi. Ye Erlang hanya bisa bergerak dalam jarak tertentu darinya. Seiring berjalannya waktu, mudah bagi orang lain untuk melihat kekurangannya. Jadi dia langsung membawanya ke istana Raja Naga. Luo Yudi tidak banyak berpikir, dan tersenyum menawan, adik, apa kabar? Apakah Anda puas dengan kondisi di sini? Ye Bufan berkata sambil bercanda. Kondisinya bagus, akan lebih baik lagi jika ada wanita cantik. Petik 2. Benarkah? Kakakku akan mengajakmu menemui wanita cantik sekarang. Ikutlah denganku. Setelah Luo Yudi mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar kamar. Kakak, apakah kamu bercanda? Ye Bufan sedikit bingung. Dia hanya mengatakannya dengan santai, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar bersungguh-sungguh.
Luo Yudi terkikik, tentu saja ini bukan lelucon. Ada kecantikan super menunggumu di kamar kakak. Ye Bufan melambaikan tangannya dengan cepat, ini, kakak, aku hanya berbicara dengan santai, sebenarnya aku sangat jaga kebersihan dirimu. Hahaha, apakah kamu pencuri legendaris yang berhati tetapi tidak berani? Luo Yudi tertawa terbahak-bahak hingga dia berkata setelah cukup tertawa, aku punya saudara perempuan yang baik yang memiliki beberapa masalah kesehatan. Banyak dokter yang gagal. Keterampilan medis Anda bagus, jadi saudara perempuan saya datang ke sini untuk membantu Anda. Oh, tanda seru. Ini perawatan medis. Saya bisa melakukan ini. Saat membuka pintu, saya melihat sebuah tempat tidur besar di tengah ruangan, tapi ini bukanlah tempat tidur biasa, melainkan tempat tidur batu giok, memancarkan sedikit kesejukan. Terlihat bahwa tempat tidur batu giok yang dingin ini adalah harta yang berharga. Duduk di tempat tidur adalah seorang gadis muda berusia sekitar 20 tahun. Tidak ada cacat di wajahnya yang halus, dan penampilannya tidak kalah dengan Luo Yudi. Namun kini matanya sedikit terpejam, nafasnya tidak teratur, dan tubuhnya mengeluarkan nafas yang dingin dan panas. Awalnya, dingin dan panas adalah dua aura yang saling eksklusif, tapi sekarang keduanya muncul secara aneh di tubuhnya saja. Satu sisi kulit wanita ini sehalus merah ceri, memancarkan panas yang membara, sementara sisi lainnya sebening batu giok, dengan udara dingin. Fenomena aneh seperti itu muncul pada seorang wanita dengan penampilan yang sangat indah, memberikan rasa kecantikan yang aneh kepada orang-orang. Adik laki-laki, ini adalah sahabatku Lu Sueman yang tumbuh bersamaku. Sekarang ada masalah dengan kultivasinya. Kamu harus memperhatikannya baik-baik. Luo Yudi berkata kepada wanita di tempat tidur lagi, Xiaoman, ini saya. Dokter ajaib kecil yang Anda ceritakan kepada saya memiliki keterampilan medis yang baik dan pasti akan mampu menyembuhkan penyakit Anda. Terima kasih. Wanita di tempat tidur itu masih memejamkan mata, seolah-olah dia sedang mencoba yang terbaik. Untuk menekan nafas di tubuhnya. Biarkan aku melihatnya dulu. Ye Bufan sedikit mengernyit. Situasi Lu Sueman sangat istimewa. Bahkan dalam buku kedokteran kuno, tidak ada catatan yang sesuai. Dia pertama kali memindainya dengan kesadaran spiritualnya untuk melihat kondisinya. Namun dia menemukan bahwa aura wanita ini sangat kuat, dan zenki di tubuhnya melonjak, sehingga mustahil untuk memindainya. Bahkan sebelum kesadarannya menyentuh kulitnya, aura itu dipantulkan kembali oleh kekuatan yang tak terlihat. Nona Lu, izinkan saya memeriksa denyut nadi Anda. Setelah dia selesai berbicara, dia meletakkan tangannya pada denyut nadi wanita itu, tetapi alisnya berkerut semakin dalam. Luo Yudi mengetahui keterampilan medis Ye Bufan dengan sangat baik dan tahu bahwa bahkan racun api yang disebabkan oleh penguasa kota Zaitian dapat disembuhkan, jadi dia secara khusus mengundangnya untuk merawat saudara perempuannya yang baik. Melihat ekspresinya saat ini, dia langsung bertanya dengan gugup, adik, bagaimana penyakit Sueman? Bisakah disembuhkan? Ye Bufan menarik kembali tangan kanannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Lu berlatih Yin. Namun, kultivasinya telah menemui kemacetan beberapa waktu lalu. Seperti kata pepatah, Yin tidak bisa tumbuh tanpa Yang, jadi dia ingin menggunakan beberapa harta yang dikaitkan dengan Yang untuk membantunya menerobos kemacetan budidaya Anda. Tetapi memiliki efek sebaliknya, terkontaminasi dengan racun api yang tidak dapat dikendalikan. Seperti kata pepatah, air dan api tidak cocok. Udara dingin dan racun api saling terkait, menyebabkan meridian dalam tubuh menjadi tidak teratur mencapai momen yang sangat berbahaya, dan Anda hanya bisa mengandalkan tempat tidur batu giok yang dingin. Hawa dingin hanya bisa ditekan, tapi ini hanya sementara. Jika kita tidak mendapatkan pengobatan yang efektif, kita pasti tidak akan bertahan sampai besok siang. Bab 1797 Monster tingkat ke-6. Mata besar Lu Sueman yang indah langsung terbuka, dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Awalnya, dia memiliki sikap yang sangat tidak setuju terhadap dokter kecil yang direkomendasikan oleh Luo Yudi. Alasan mengapa dia datang untuk merawatnya hanya untuk memberikan wajah kepada saudara perempuannya yang baik. Tapi apa yang dia katakan tadi benar-benar mengejutkannya. Hanya dengan memeriksa denyut nadinya,
dia bisa mengetahui segalanya tentang keracunan dan cederanya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dokter biasa. Jika Luo Yudi tidak kembali dan tidak mengetahui situasinya dengan jelas, dia akan benar-benar curiga bahwa inilah yang dikatakan oleh saudara perempuan yang baik satu sama lain. Kalau tidak, keterampilan medis ini akan terlalu ajaib. Pada saat ini, dia tidak lagi meremehkan dokter muda di depannya. Luo Yudi juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, yang mengejutkannya bukanlah keterampilan medis Ye Bufan, tapi luka Lu Sueman yang sangat serius. Adik, kamu harus memikirkan cara secepatnya. Penyakit Xiaoman harus disembuhkan. Jangan khawatir, meskipun lukanya serius, itu bukan apa-apa bagiku. Ye Bufan menoleh ke arah Lu Sueman, dapat mengobati lukanya, tetapi sebelum itu, Anda perlu mencari tahu sumber racun apinya. Ceritakan dengan tepat bagaimana Anda terluka. Anda tidak dapat menyembunyikan apapun, jika tidak maka akan mempengaruhi efek pengobatannya. Luo Yudi juga berkata, ya, Xiaoman, bukankah kamu jenius seni bela diri nomor 1 di Akademi Angin Biru? Bagaimana kamu bisa terluka begitu parah dengan tingkat kultivasimu? Ye Bufan sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka wanita ini ternyata dari Blue Wind Academy, yang membuatnya agak tidak terduga. Seperti ini, Lu Sueman menceritakan kisah cederanya dari awal sampai akhir, yang hampir sama dengan dugaan Ye Bufan. Kultivasinya telah mencapai hambatan puncak alam transformasi ilahi, dan dia masih tidak dapat menerobos. Dalam keputusasaan, dia siap mengambil risiko dan menggunakan harta yang dikaitkan dengan api untuk membantunya menerobos kemacetan. Jadi dia diam-diam berlari ke pegunungan 10.000 binatang sendirian, bersiap untuk memburu binatang ajaib tingkat 5, piton api skala emas, dan memburu ramuan batinnya. Tapi yang tidak pernah saya duga adalah pada saat kritis, ular piton api berskala emas benar-benar menerobos dan mencapai alam binatang ajaib tingkat 6. Monster tingkat 6 setara dengan orang kuat di alam pemurnian kekosongan. Dia berada di puncak alam transformasi ilahi. Meskipun dia menyelamatkan nyawanya pada akhirnya, dia masih diracuni oleh api lawan. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Luo Yudi berkeringat dingin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, kamu gadis terlalu berani. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi ke pegunungan 10.000 binatang jika kamu mau? Bahkan jika kamu ingin pergi, kamu harus membiarkan para tetua kampus bagaimana kamu bisa menyelinap pergi sendirian denganku, itu sangat berbahaya. Lu Sueman tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu apa yang dikatakan Luo Yudi benar, tetapi sebagai jenius seni bela diri nomor 1 di Blue Academy Angin, dia memiliki aura yang luar biasa. Justru karena kebanggaan inilah ia berkeinginan untuk menerobos kemacetan saat ini dan tidak terkejar oleh orang lain. Justru karena kebanggaan inilah dia tidak akan meminta bantuan orang lain dan ingin berburu ular piton api berskala emas sendirian. Oke, sekarang bukan waktunya untuk mengeluh. Ye Bufan menghentikan Luo Yudi, dan kemudian bertanya, apa yang terjadi dengan ular piton api bersisik emas? Apakah ada yang istimewa? Segala sesuatunya harus ditanyakan dengan jelas. Lu Sueman meliriknya, sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain bahkan tidak tahu tentang monster atribut api yang begitu terkenal, Golden Scale Fire Python. Dia tidak tahu bahwa Ye Bufan belum pernah melihat monster sebelumnya, dan dia tidak tahu apapun tentang ular piton api bersisik emas. Piton api berskala emas adalah monster dengan atribut api. Secara umum, ia hanya berada di tingkat kelima. Saya bertemu dengan ular piton api yang menelan beberapa harta surga dan bumi. Tiba-tiba ia maju dan mencapai tingkat ke-6. Lu Sueman jelas dia tidak mau disakiti, dan memfokuskan uraiannya pada level dan kekuatan monster itu. Ye Bufan mengangguk setelah mendengarkan, oke, sekarang ada dua metode pengobatan. Yang pertama adalah mengeluarkan racun api Anda. Metode ini relatif sederhana dan relatif aman. Anda dapat pulih setelah beberapa saat istirahat. Kultivasi. Luo Yudi berkata, ini sudah bagus, adik, mari kita perlakukan seperti ini. Lu Sueman berkata dengan mata membara, saya ingin mendengar tentang yang kedua. Ye Bufan berkata, kedua. Cara pertama adalah dengan menyerap dan memurnikan racun api di tubuhmu. Ini tidak hanya akan menyembuhkan lukamu,
tapi juga memungkinkanmu menerobos kemacetan saat ini dan mencapai ranah pemurnian. Memiliki temperamen yang dingin, tetapi sekarang dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Saya awalnya berpikir bahwa setelah cedera ini, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos ke puncak transformasi ilahi. Tetapi saya tidak menyangka pihak lain mengatakan bahwa saya akan dapat segera menerobos hanyalah sebuah kejutan yang jatuh dari langit. Luo Yudi juga berkata, "Ya, adik, bisakah kamu benar-benar membantu Sueman menerobos?" Saya 90% yakin. Ye Bufan berkata, metode pengobatan kedua lebih efektif daripada yang pertama, tapi seberapa besar itu sedikit risiko, dan itu lebih sulit dan memakan waktu lebih lama. Petik 2. Saya memilih opsi kedua. Lu Sueman membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Seni bela diri adalah tentang bertarung melawan surga dan takdir, dan risiko tidak dapat dihindari, sekalipun Anda memecahkan kemacetan sendiri, masih ada risiko menjadi gila, jadi kepastian 90% sudah sangat tinggi. Oke, mari kita ambil metode pengobatan kedua. Ye Bufan berkata, namun, proses pemurnian racun api ini sangat berbahaya, jadi kita tidak bisa menyerah di tengah jalan, apalagi mengalami gangguan apapun, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Petik 2. Tidak apa-apa, ini aman. Serahkan masalahnya padaku dan aku akan melindungimu di luar. Petik 2. Luo Yudi meninggalkan ruangan tanpa ragu-ragu. Dia memanggil selusin pria kuat dari paviliun penghakiman harta karun untuk menjaga pintu, dan dia bahkan secara pribadi menjaga ruang luar kamar tidur. Meski begitu, Ye Bufan masih sedikit gelisah dan memasang beberapa batasan dan penghalang kedap suara satu demi satu. Seperti yang baru saja dia katakan, proses ini sangat berbahaya dan tidak boleh diganggu dengan cara apapun. Dan dia memiliki musuh yang tersembunyi di paviliun Jubao. Siapa yang tahu masalah apa yang akan ditimbulkan oleh Dulang, jadi dia harus berhati-hati. Setelah semua persiapan ini selesai, dia dan Lu Sueman duduk bersila berhadap-hadapan. Ye Bufan berkata, tenangkan pikiranmu nanti dan serahkan semuanya padaku. Lu Sueman tidak mengatakan apa-apa, tapi mengangguk dengan tegas. Dia tidak mempercayai orang lain ketika dia mempekerjakan mereka, dan dia tidak mempercayai orang lain ketika dia meragukan mereka memilih untuk mempercayai dokter kecil di depannya, tidak akan ada keraguan. Mari kita mulai sekarang. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya dan mengarahkan jarinya ke dantian Lu Sueman, dan kemudian Zenki yang kacau melewatinya. Kekacauan pada mulanya adalah sumber segala sesuatu, bisa berupa yin atau yang, keras atau lunak. Karena itu, energi sejatinya yang kacau memasuki dantian dan tidak memiliki konflik apapun dengan racun api dan energi sejati asli, melainkan dengan cepat melarutkan keduanya dan berubah menjadi energi murni tanpa atribut yang disimpan di dantian. Setelah menduduki markas dantian, Ye Bufan memandu energi sejati Lu Sueman dan perlahan mulai berkembang keluar. Kemanapun dia pergi, dia akan memurnikan semua racun api dan ki atribut dingin, dan akhirnya mengubahnya menjadi ki non-atribut untuk digunakan sendiri. Metode melarutkan dan memurnikan racun api ini hanya dapat dilakukan oleh pemegang Chaos Ki seperti dia, dan tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Semua ini terdengar sederhana, namun sangat sulit dilakukan. Bagaimanapun, Ye Bufan baru berada pada tahap awal Naschen Sol, yang jauh lebih lemah dari Lu Sueman. Dia hanya bisa mengandalkan karakteristik energi aslinya untuk maju perlahan sedikit demi sedikit. Bab 1798 adikku, terima kasih atas kerja kerasmu. Seiring berjalannya waktu, energi dalam tubuh Ye Bufan semakin banyak dikonsumsi, dan dia akhirnya menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkan kultivasinya sendiri dan meremehkan kekuatan racun api. Meskipun Chaos Ki dapat memurnikan semua racun api dan atribut dingin Ki, ia sendiri juga dikonsumsi. Tetapi tidak ada kata mundur ketika Anda menembak. Sejak Anda memulai, Anda harus bertahan sampai akhir. Jika tidak, semua upaya sebelumnya tidak hanya akan sia-sia, tetapi budidaya kedua orang tersebut akan sangat rusak. Pada akhirnya, dia meminum lebih dari selusin pil pemulihan ki satu demi satu. Meski begitu, semua ki di tubuhnya habis, dan dia akhirnya memurnikan sisa racun api yang terakhir.
Ye Bufan jatuh ke tanah, terengah-engah, dan melemparkan beberapa pil pemulihan Qi ke dalam mulutnya satu demi satu, memulihkan kultivasinya secepat mungkin. Dia menyesalinya sekarang. Jika dia mengetahui hal ini, dia akan memperlakukan pihak lain dengan cara yang pertama. Mengapa dia bersikeras untuk bertahan? Pada saat ini, aura Lu Sueman di sebelahnya meningkat tajam, dan dia mencapai alam pemurnian kekosongan dalam sekejap. Ye Bufan menoleh dan melirik. Untungnya, usahanya tidak sia-sia, dan dia akhirnya membiarkan wanita ini menerobos. Tapi kemudian dia menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun budidaya Lu Sueman telah mencapai alam pemurnian kekosongan, dan meskipun racun api di tubuhnya telah sepenuhnya dimurnikan, kulitnya masih bersinar dengan warna merah jambu centil. Matanya tidak lagi sejelas sebelumnya, melainkan berkilau karena nafsu, seperti serigala betina kecil yang memilih orang lain untuk dimakan. Apa yang terjadi? Ye Bufan sangat terkejut. Secara logika, udara dingin dan racun api di dalam tubuh telah sepenuhnya dimurnikan, dan tingkat kultivasi telah ditingkatkan ini terjadi. Menjadi seperti sekarang. Sebelum dia bisa mengetahui masalahnya, Lu Sueman terkejut, dan gaun putih itu berubah menjadi kupu-kupu dan terbang keluar, dan kemudian tubuh anggun itu mendatanginya dengan aroma yang samar. Hentikan sekarang, kamu tidak bisa melakukan ini. Ye Bufan ingin meronta, tapi tangannya dilumasi. Yang paling penting adalah dia berada di alam pemurnian kekosongan, dan energi sebenarnya di tubuhnya dikonsumsi secara berlebihan, dan dia bahkan tidak memilikinya di tahap awal jiwa yang baru lahir. Dengan kesenjangan kekuatan yang sangat besar, dia tidak punya ruang untuk melawan, dan semua pakaiannya robek dalam sekejap mata. Yang terpenting adalah di saat kritis ketika mereka seharusnya berbagi kebencian yang sama terhadap musuh dan tetap aman, saudara kedua justru memberontak. Sekarang satu-satunya cara adalah memanggil Ye Erlang, tetapi masalahnya adalah Erlang hanya dapat dibandingkan dengan puncak level Xuan, dan dia tidak berdaya melawan orang kuat di alam pemurnian Void di depannya, dan itu mudah, agar rahasianya terbongkar. Selain itu, sebagai pria dewasa yang pernah ditolak orang lain namun membutuhkan bantuan orang lain, ia tidak akan pernah bisa mempermalukan orang tersebut jika tersiar kabar. Dalam mentalitasnya yang rumit, Ye Bufan sama sekali tidak mampu mengatur serangan balik yang efektif dan dengan cepat ditangkap. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Awalnya, saat dia datang ke benua Kunlun kali ini, dia tidak berencana memprovokasi wanita manapun. Tapi saya tidak menyangka keberuntungan saya akan begitu baik sehingga saya tidak bisa menghentikannya. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya semakin tidak terduga. Perilaku Lu Sueman benar-benar berbeda dari kepribadiannya yang dingin, dan dia menjadi sangat gila. Diam-diam dia senang karena dia telah memasang penghalang kedap suara sebelumnya, jika tidak, seluruh kota Tianfeng akan tahu tentang dia yang didorong mundur. Selanjutnya, hal-hal paling primitif dilakukan di dalam ruangan. Ye Bufan mengikuti instruksi selebriti tertentu, dan karena dia tidak bisa menolak, nikmati saja. Tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia kira. Lu Sueman begitu gila sehingga tidak ada habisnya, pertama kali, kedua kalinya, ketiga kalinya. Itu adalah dunia es dan api. Situasi di dalam ruangan sangat sengit, tetapi di luar ruangan tenang. Luo Yudi telah memimpin orang-orang untuk berjaga di sini. Seiring berjalannya waktu, sudah lewat tengah malam, namun masih belum ada pergerakan di dalam ruangan. Tapi dia tidak terkejut. Lagi pula, Ye Bufan sudah menjelaskan sebelumnya bahwa metode pengobatan ini memakan waktu, padat karya, dan memiliki risiko tertentu. Melihat 4 atau 5 jam telah berlalu dan pintu belum dibuka, dia diam-diam berkata di dalam hatinya, terima kasih atas kerja kerasmu, adik kecil. Meskipun Luo Yudi salah menebak situasinya, satu hal yang pasti, itu adalah Ye Bufan ini kerja keras. Dalam badai dahsyat, jika bukan karena fisik istimewanya dan jika dia bukan peri medis yang hebat, tidak ada manusia yang bisa bertahan. Sebagai pekerja garis depan, bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti apa yang terjadi? Wanita ini pasti telah diracuni oleh afrodisiak yang kuat, jika tidak, dia tidak akan pernah seperti ini. Tapi disadari atau tidak,
dia tidak punya cara untuk menghentikannya dalam situasi ini dan hanya bisa mendetoksifikasi pihak lain dengan cara yang paling primitif. Akhirnya, setelah secara pasif menjadi pahlawan 7 kali dalam semalam, Lu Sueman perlahan mereda dan berhenti bergerak. Kemudian matanya perlahan kembali jernih, dan dia melihat segala sesuatu di depannya, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan menjerit memekakkan telinga, "Brengsek, apa yang kamu lakukan padaku? Aku akan membunuh kamu. Aku akan mencekikmu. Pergi." Melihat seluruh tubuh wanita ini meledak dengan niat membunuh, Ye Bufan langsung terkejut. Akan menjadi tragedi jika dia dibunuh oleh wanita ini. Bukankah seperti yang legendaris membunuh terlebih dahulu dan kemudian yang lainnya? Diam. Ye Bufan melompat berdiri, mengabaikan rasa lelah yang kuat di tubuhnya. Langkah ini masih efektif. Lu Sueman, yang awalnya emosional, terkejut. Niat membunuh di tubuhnya juga sedikit mereda, dan dia menatapnya dengan kaget. Melihat bahwa dia akhirnya memiliki kesempatan dan tidak perlu bersembunyi di Istana Raja Naga, Ye Bufan buru-buru menyerang selagi setrika masih panas dan mengejar kemenangan. "Kamu wanita, aku menggunakan seluruh energiku untuk mengobati lukamu. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk membawamu kembali dari Istana Neraka. Tapi apa yang kamu lakukan padaku? Aku merawatmu demi Suster Luo, tapi kamu mendambakan kecantikanku, tetapi kamu dengan paksa menganiayaku dan menodai kepolosanku. Kamu lebih buruk dari binatang buas." Untuk menyingkirkan niat membunuh wanita ini dan bertahan hidup, Ye Bufan tidak terlalu peduli, dan bekerja keras untuk memainkan peran tersebut, perannya dalam film dan drama televisi. Reaksi wanita tersebut setelah diperkosa menyebabkan dia melontarkan kata-kata yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Awalnya, dia ingin menangis dengan sedihnya, tapi sangat menjijikkan memikirkan pria dewasa melakukan itu, jadi dia akhirnya menahannya. Setelah menjalani serangkaian operasi sihirnya, Lu Sueman benar-benar bingung dan berkata dengan ekspresi heran, "Apa yang kamu bicarakan? Jelas sekali kamu memanfaatkanku. Tingkat kultivasi seperti apa yang Anda miliki sekarang? Anda adalah orang yang kuat di alam pemurnian kekosongan, dan saya berada di tahap awal jiwa baru lahir, dan sekarang energi saya habis dan saya tidak sebaik orang biasa. Apakah menurutmu aku menganiayamu dengan paksa?" Petik 2. Ini, di saat yang sama, dia juga mendapat kesan atas apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Sepertinya dia benar-benar bertanggung jawab atas semua ini, dan pria malang di depannya hanyalah korban. Bab 1799 Kamu milikku. Tidak, aku pasti diracuni, kalau tidak aku tidak akan seperti ini. Lu Sueman memelototi Ye Bufan lagi, "Benarkah? Kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk merawatku dan meracuniku. Pasti seperti ini. Orang bilang payudara besar itu bodoh, tapi kamu tidak punya payudara." Ye Bufan mau tidak mau melihat dadanya yang montok ukuran wanita cukup mengesankan. Baru pada saat itulah Lu Sueman menyadari bahwa dia masih telanjang meskipun dia marah, dan dengan cepat mengeluarkan satu set pakaian dari cincin penyimpanan dan memakainya. Ye Bufan terus berbicara, "Bahkan jika Anda memiliki payudara, Anda tidak punya otak. Dengan keterampilan medis saya, bahkan jika saya meracuni Anda, pertama-tama saya akan menghancurkan kultivasi Anda, dan kemudian melakukan apapun yang saya inginkan. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Apakah menurutmu aku seperti orang bodoh yang tidak punya otak yang meracunimu dan kemudian membiarkanmu pulih dan kemudian membunuhku?" Ini, Lu Sueman memikirkannya, dan apa yang dikatakan pihak lain masuk akal. Bahkan jika dia masuk akal, seraka akan kecantikannya sendiri, dia juga tidak akan memberikan dirinya kesempatan untuk kembali. Lalu dia bertanya, "Kalau begitu katakan padaku, apa yang terjadi dengan racun yang kudapat? Dari mana asalnya? Aku tidak bisa meracuni diriku sendiri, kan? Kalau begitu kamu melakukannya sendiri." Ye Bufan berkata, "Aku sudah menemukan jawabannya, racun musim semi ini harus dicampur dengan racun api Anda, tetapi sebelumnya telah ditekan oleh udara dingin, jadi tidak ada reaksi yang jelas. Saat saya memurnikan semua udara dingin dan racun api, ia akan langsung melompat masalah. Ini memang hasil dari inspirasinya yang tiba-tiba, kalau tidak, dia tidak akan bisa menemukan penjelasan kedua. Ini,
Lu Sueman sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, ekspresinya berubah, dan wajahnya yang cantik menjadi sangat malu. Ye Bufan berkata, apakah kamu ingat sesuatu? Apakah itu ada hubungannya dengan ular piton api bersisik emas dari sebelumnya? Ya, itu dia. Lu Sueman berkata dengan tersipu, piton api bersisik emas memang memiliki sesuatu. Ia memiliki sifat cabul, dan nama lainnya adalah ular cabul. Beberapa biksu akan menangkap monster ini untuk memurnikan racun jahat. Saat ini, dia sudah mengerti apa masalahnya, racun api dari ular piton api berskala emas. Ini juga mengandung sifat afrodisiak. Hanya saja itu telah ditekan sebelumnya dan tidak muncul. Ketika Ye Bufan benar-benar melenyapkannya, tiba-tiba meledak dan menjadi tidak terkendali. Ye Bufan sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Jika dia mengetahui situasi ini dan bersiap sebelumnya, hal seperti ini tidak akan terjadi. Aku bertanya padamu sebelumnya, apa status monster-monster ini? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Mengapa aku, seorang wanita, membicarakan hal ini? Lu Sueman berkata, kupikir kamu hanya bertanya tentang itu level monster. Siapa yang mengenalmu? Aku bahkan tidak mengetahui hal ini. Memang benar, alasan mengapa dia tidak menjelaskan situasi ini sebelumnya adalah karena dia adalah wanita sombong yang merasa sulit untuk membicarakannya. Kedua, saya pikir keterampilan medis Ye Bufan sangat tinggi sehingga dia harus mengetahui sesuatu tentang monster umum seperti ular piton api berskala emas, tetapi dia tidak tahu bahwa dia adalah orang dari dunia lain dan tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Saya seorang dokter, saya merawat orang. Saya bukan dokter hewan. Mengapa saya perlu tahu tentang monster? Ye Bufan tiba-tiba menjadi marah. Itu karena Anda tidak menjelaskan situasinya dengan jelas sehingga Anda mendapatkan ini hasilnya. Aku menyelamatkanmu. Aku membunuhmu, tetapi kamu mengambil keuntungan dariku dan menghancurkan kepolosanku. Itu semua salahmu. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa memberikan kompensasi padaku? Faktanya, setengah dari kemarahannya palsu. Segalanya tidak buruk bagi pria. Tapi jika aku tidak mengambil inisiatif, bagaimana jika wanita ini sadar dan membunuhku dengan pedang? Oleh karena itu, dalam situasi ini, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat pihak lain merasa bersalah dan mengasihani diri sendiri. Yang terbaik adalah menundukkan kepala dan meminta maaf kepada diri sendiri, dan masalah tersebut akan selesai. Tapi yang mengejutkannya adalah setelah Lu Sueman mengetahuinya, ekspresinya berubah dan kembali ke tampilan dingin sebelumnya. Oke, ini benar-benar salahku. Itu salahku, tapi aku akan bertanggung jawab padamu. Mulai sekarang, kamu milikku. Ye Bufan tiba-tiba memiliki garis hitam di kepalanya, dan di sana selalu menjadi pemikiran di dalam hatinya. Puluhan ribu kuda rumput dan lumpur berlari kencang. Apa yang terjadi di sini? Kapan aku ingin seorang wanita bertanggung jawab atasku, dan kapan aku menjadi miliknya lagi? Tapi aku masih bisa menerimanya. Lagi pula, pihak lain tidak lagi berniat membunuhku, jadi saya sudah mengatasinya dulu. Mari kita bicarakan ini nanti. Ketika saya memulihkan kultivasi saya, akankah saya mengajari gadis kecil ini bagaimana menjadi seorang wanita setiap menitnya? Lu Sueman tidak berkata apa-apa lagi, mengulurkan tangannya, dan spray dengan tanda bunga plum di tempat tidur dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan, lalu berjalan keluar pintu. Ye Bufan bertanya tanpa sadar, apa yang akan kamu lakukan? Lu Sueman berhenti dan berkata tanpa menoleh ke belakang, lukanya telah sembuh, tentu saja kita harus pergi dari sini. Bersyukur, aku menyelamatkanmu, bisakah kamu memberiku beberapa ratus juta koin emas? Melihat pihak lain tidak memiliki niat membunuh terhadapnya, Ye Bufan merasa santai lagi. Kamu semua milikku, mengapa aku harus memberimu uang? Kata-kata Lu Sueman sangat mendominasi, dan setelah berbicara, dia berjalan keluar. Aku akan mencekikmu. Aku kehilangan uang dan seks. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan kembali biaya pengobatannya. Ye Bufan mengeluh di sana, ketika dia tiba-tiba melihat wanita ini hendak membuka pintu dan melompat dari tanah. Pakaian di tubuhku baru saja hancur berkeping-keping, dan sekarang masih telanjang. Akan sangat memalukan sampai mati jika Luo Yudi di luar melihatnya.
Dia segera mengeluarkan satu set pakaian dari cincin penyimpanan dan memakainya, lalu membersihkan bekas pertempuran di ruangan itu. Pada saat dia menyelesaikan semua ini, Lu Sueman sudah sampai di luar pintu. Sueman, kamu akhirnya keluar. Kakakku sangat ingin mati sepanjang malam. Luo Yudi meraih tangannya dan melihat ke atas dan ke bawah, lalu bertanya, bagaimana kabarmu? Apakah lukamu sudah sembuh? Terima kasih saudari, atas perhatianmu. Semuanya telah sembuh, dan kemacetan telah dipecahkan. Sekarang kita telah resmi memasuki tahap pemurnian dewa. Bagus sekali, adik kecil benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Demi kebaikannya sendiri para suster senang dan kemudian bertanya, di mana adik laki-lakinya? Kenapa dia belum keluar? Ini dia datang, dia datang. Adik, kamu tidak terlihat sangat energik, kamu tampak sangat lelah. Kamu telah bekerja keras sepanjang malam, apakah kamu tidak lelah? Ye Bufan tampak tidak berdaya malam, tapi kali ini pertama kali adalah ketika sensinya habis. Dia belum pulih sepenuhnya, jadi secara alami dia terlihat sedikit lelah. Apa? Kamu menghabiskan sepanjang malam? Luo Yudi bertanya dengan heran. Melihat Lu Sueman melihat ke arah dengan niat membunuh, Ye Bufan buru-buru menjelaskan, ya, racun api dari ular piton api bersisik emas jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Sangat merepotkan untuk mengobatinya, dan butuh waktu sepanjang malam. Aku sungguh energinya telah habis, jadi dia secara alami terlihat lelah. Oh, terima kasih atas kerja kerasmu, adikku. Aku akan berterima kasih banyak suatu hari nanti. Setelah Luo Yudi selesai berbicara, dia tiba-tiba menatapnya dan berkata, hei, kenapa bajumu berubah? Sepertinya warnanya tidak sama kemarin. Bab 1800 aku benar-benar pingsan. Ye Bufan sedikit bingung. Lagi pula, tidak ada yang menyangka ini akan terjadi. Bukan hanya dirinya sendiri, pakaian Lu Sueman juga berbeda dari sebelumnya. Itu, seperti ini. Di bawah tatapan Lu Sueman, otaknya berputar cepat dan dia dengan cepat menemukan alasan yang cocok. Racun api ular piton api bersisik emas begitu kuat hingga tiba-tiba pecah dan membakar seluruh pakaianku, jadi aku menggantinya dengan set yang lain. Oh, bukankah itu berarti pakaian suster Sueman juga ikut terbakar? Luo Yudi berkata dan berbalik, kakak, apakah kamu sudah mengganti pakaianmu juga? Pada titik ini, tidak ada cara untuk menyangkalnya, jadi Lu Sueman hanya bisa mengangguk. Ekspresi Luo Yudi tiba-tiba berubah dan dia menatap tajam ke arah Ye Bufan, jadi, kamu memanfaatkan adikku. Ye Bufan melambaikan tangannya dengan cepat, tidak, aku pingsan saat itu dan tidak melihat apa-apa. Kalimat klasik Fan Wei tiba-tiba muncul di benaknya, saudaraku, aku sangat terkejut hingga mulutku berbusa. Luo Yudi menatapnya sambil setengah tersenyum, bagaimana mungkin? Menurutmu aku akan percaya, kamu akan pingsan jika hal sebaik itu terjadi. Ye Bufan merasakan tatapan mematikan di mata Lu Sueman dan tahu bahwa jika dia tidak bisa menjelaskannya dengan baik, dia tidak akan punya apa-apa. Dia segera berkata, saudari, hati nurani langit dan bumi, saya benar-benar kelelahan saat itu, dan saya benar-benar pingsan. Saya bersumpah demi Tuhan, saya tidak pernah memanfaatkan Nona Lu. Saat dia mengatakan ini, dia diam-diam mengutuk hatinya, aku memanfaatkan wanita ini telah memanfaatkan segalanya, jadi bagaimana aku bisa memanfaatkan orang lain? Kenapa kamu terburu-buru? Kakak masih percaya padamu. Luo Yudi terkikik lagi, dengan sedikit kemampuanmu, bagaimana mungkin kamu bisa memanfaatkan saudari Sueman? Tahap Naschen Sol, dan Lu Sueman adalah ahli sejati di alam pemurnian kekosongan. Kesenjangan antara keduanya sangat besar, dan tidak ada kemungkinan untuk mengambil keuntungan sama sekali. Benar, kakak benar. Ye Bufan mengangguk berulang kali, tapi diam-diam mengeluh di dalam hatinya bahwa terlalu sulit untuk menjadi seorang laki-laki, dan bahkan lebih sulit lagi untuk menjadi seorang laki-laki yang lemah. Untungnya, Luo Yudi tidak memikirkan masalah ini dan berkata, oke, kamu kembali dan istirahat. Aku akan mengantarmu ke Akademi Changfeng untuk mendaftar nanti. Kamu pergi dulu, aku punya beberapa bisikan dan salju. Saudari Men berkata. Ye Bufan buru-buru pergi dari sini dan kembali ke kamarnya jika dia diberikan amnesti.
Di ruangan lain paviliun Jubao, Dulang berdiri di sana dengan ekspresi muram. Di seberangnya adalah Yao Rui, pemimpin penjaga, dan sahabatnya yang melarikan diri dari lembah serigala liar tadi malam. Dulang bertanya dengan niat membunuh, apa katamu? Kamu mengatakan bahwa anak laki-laki bernama Ye tinggal di kamar Yudi tadi malam dan menginap sepanjang malam. Yao Rui berkata, iya, menurutmu aku telah mengirim orang untuk menjaganya mengawasi pria itu. Dia benar-benar pergi ke kamar Nona Luo tadi malam dan baru saja pergi. Sialan. Jalang, aku sudah mengejarmu begitu lama, dan kamu ternyata sangat menyebalkan. Tapi bagaimanapun juga, Luo Yudi juga merupakan cucu dari tetua agung dan anggota penting paviliun Jubao. Dia tidak berani melakukan apapun kepada pihak lain, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Ye Bufan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, anak laki-laki bernama Ye, aku harus membiarkan dia mati hari ini. Yao Rui adalah orang kepercayaannya dan tidak segan-segan berbicara. Dia melangkah maju dan berbisik, manajer umum, anak itu sekarang dilindungi oleh Nona Luo. Lihat, sepertinya tidak mudah untuk membunuhnya. Ekspresi Dulang sangat suram, dan kemarahan di hatinya agak tertahan. Dia selalu menjadi orang yang licik dan tahu bahwa dia harus dengan tenang pikirkan tindakan penanggulangannya saat ini. Luo Yudi akan mengambil posisi Master Pavilion. Dalam hal pangkat, dia adalah atasan langsungnya, jadi tentu saja sulit untuk menyinggung perasaannya secara terbuka. Jika kamu ingin membunuh Ye Bufan, kamu hanya bisa melakukannya secara diam-diam, tapi ada Ye Erlang di samping anak itu. Dia sangat terampil sehingga tidak mungkin orang biasa berhasil, dan dia bahkan mungkin melakukan hal buruk jika dia tidak melakukannya. Yao Rui sepertinya memahami apa yang dia pikirkan, dan berkata, manajer umum, menurutku ini dia. Kamu bisa mengeluarkan sejumlah uang dan aku akan pergi ke persekutuan pembunuh dan membiarkan para pembunuh membunuh anak itu secara langsung. Tidak berhasil juga. Dulang menggelengkan kepalanya. Kudengar Yudi berkata bahwa anak ini datang ke kota Tianfeng untuk melamar Akademi Blue Wind. Begitu dia menjadi murid akademi, Persatuan Pembunuh tidak akan menerima misi seperti itu. Petik 2. Menurut Assassin's Guild sebelumnya menurut kesepakatan yang dicapai dengan berbagai benua, pembunuhan tidak diperbolehkan oleh siswa akademi dan para pangeran serta bangsawan. General Manager, ini mudah ditangani. Dengan pengaruh Anda di Blue Wind College, Anda bisa mencegah anak itu berhasil mendaftar. Ini tidak hanya akan membantu kami bernapas lega, tapi juga menciptakan peluang bagi kami untuk membunuhnya. Yao Rui terkekeh dan berkata, Akademi Blue Wind tingkat kedua adalah untuk menguji kecakapan tempur. Karena kita mengambil tindakan, pasti akan ada korban jiwa. Wajar jika anak laki-laki itu mati di ruang pemeriksaan, jangan katakan apa-apa. Ayolah, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak pandai belajar. Mata Dulang tiba-tiba berbinar, idemu bagus, aku akan segera mengaturnya. Ye Bufan kembali ke kamarnya, dan para pelayan sudah memasukkan air panas ke dalam bak mandi, mandi sebentar, lalu berganti pakaian bersih. Saat dia keluar, Luo Yudi sudah duduk di dalam kamar. Ada kotak makanan di atas meja, yang mengeluarkan aroma yang memikat. Ayo, kita sarapan. Melihat dia keluar, Luo Yudi membuka tutup kotak makanan dan mengeluarkan sarapan di dalamnya dan menaruhnya di atas meja. Xiao Longbao, acar, bubur nasi, meski sederhana namun terlihat indah. Terima kasih, saudari. Ye Bufan langsung mengambil roti dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu berkata dengan samar, di mana Nona Lu? Apakah dia pergi? Luo Yudi memandangnya dengan menawan, kenapa? Kamu masih merindukannya. Apakah kamu tertarik pada adikku? Tidak, tidak. Ye Bufan berkata dengan cepat, hanya bertanya. Luo Yudi berkata, mengambil mangkuk bubur. Ye Bufan bertanya lagi, saudari, apakah kemarin Anda mengatakan bahwa Nona Lu berasal dari Akademi Blue Wind? Atau semacam jenius seni bela diri, Lu Sueman sekarang adalah wanitanya, dan alangkah baiknya jika mengetahui lebih banyak tentangnya. Dia, terlebih lagi, karena dia masih baru di sini, dia masih ingin mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang Blue Wind Academy. Tentu saja, Akademi Angin Biru memiliki peringkat surgawi yang terkenal,
yang memberi peringkat kepada siswanya berdasarkan tingkat kultivasi mereka. Saudari Sueman berada di peringkat ketiga dalam peringkat surgawi dan diakui sebagai jenius seni bela diri nomor 1. Bukankah itu yang terbaik ketiga di peringkat surgawi? 3. Bagaimana dia bisa menjadi jenius seni bela diri nomor 1? Bukankah ada 2 orang di depanku? Mereka sudah berusia 24 tahun dalam kultivasi mereka. Ketika saudari Sueman mencapai usia 24 tahun, dia pasti akan menghancurkan kedua orang itu. Jadi dia pantas mendapatkan gelar jenius seni bela diri nomor 1. Pada titik ini, kata Luo, Yudi tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya. Ngomong-ngomong, bukankah kamu baru saja membantu saudari Sueman menerobos? Dia sekarang menjadi satu-satunya siswa realem pemurnian Void di seluruh Akademi Blue Wind, dan dia sudah menjadi orang nomor 1 yang layak.